Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Salam, kita berjumpa lagi dalam Renung Kakak Kristen, yang mana firman Tuhan terambil pada hari ini dalam kitab Matius 22 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan terambil kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan akan yang saya bacakan. Perikopnya perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perjamuan itu kepada mereka. Perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih semuanya. Telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudaraku, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Tuhan Yesus sebelum dia mati dan naik ke surga, dia mengungkapkan perasaannya dan kata-katanya itu apa yang akan terjadi terhadap bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah. Dikatakannya oleh Tuhan Yesus bahwa akan ada terjadi suatu perjamuan pesta besar yang diadakan oleh seorang raja yang besar. Kita tahu raja itu adalah pemilik langit dan bumi untuk mengadakan pesta besar. Tetapi orang yang diundang itu banyak hal-hal yang boleh dikatakan tidak mengindahkan undangan itu, atau banyak istilahnya banyak alasan yang dibuat-buat. Bahkan suatu kekejian pun terjadi dalam hal undangan ini. Dikatakan waktu diserahkan itu undangan itu kepada mereka bahwa akan ada satu pesta yang besar di kerajaan surga. Tetapi yang satu bilang akan masih sibuk dengan kerja di ladang. Ada lagi mau mengurus perkawinan. Ada lagi melakukan kekejian. Bahkan undangannya pun dibunuhnya. Kita tahu Tuhan Yesus berkata, banyak para nabi yang telah dibunuh oleh umat pilihan Allah. Kita lihat bagaimana juga orang-orang yang diundang banyak-banyak alasan bahwa undangannya adalah sangat mudah. Menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat dan percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, bahwa Tuhan Yesus membawa kabar baik tentang keselamatan. Tetapi orang tidak mengindahkan bahwa benar-benar ada keselamatan. Padahal di depan mata mereka telah terjadi mujizat-mujizat kesembuhan.
Orang timpang berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, bahkan segala dosa disembuhkan. Bahkan telah terjadi kuasa-kuasa mukjizat yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang itu tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak mengindahkan bahwa dia adalah Allah sendiri. Tidak mengindahkan. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Dia datang ke dunia untuk menjemput, untuk memberikan kabar baik, kabar sukacita kepada umatnya. Nah, namun ada berapa jemaat umatnya yang dikategorikan? Yang pertama, banyak alasan. Yang kedua, memang tidak mau diajak untuk bersama-sama pesta. Bahkan yang ketiga, lebih keji lagi, bahkan mencelakakan apa yang telah Tuhan utuskan untuk bersama-sama dalam perjamuan pesta ini. Jadi semuanya itu telah terjadi bagi kehidupan kita. Dikatakan lagi dalam kitab Lukas 14 ayat 15, demikian Tuhan Yesus katakan. Mendengar itu berkatalah seorang tamu-tamu itu kepada Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 15, 16, 17. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba-hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuannya itu dan berkata kepada hamba-hambanya, pergilah dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba-hamba itu melaporkan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksalah orang-orang yang di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Jadi betapa luar biasanya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kasih karunia Tuhan diberikan kepada umat pilihannya Allah. Kita tahu umat pilihannya Allah bagaimana dia dibawa keluar dari Mesir. Selama 400 tahun dia diperbudak di Mesir. Kemudian dibawa keluar sampai 40 tahun perjalanan yang seharusnya tidak perlu 40 tahun. Melainkan hanya berapa bulan saja sudah sampai ke tanah Kanaan yang ditempati sekarang. Dan sampai di tempat itu pun diporak-porandakan juga mereka, kocar-kacir ketika peristiwa terjadi penyerbuan bangsa Romawi. Kemudian bangsa-bangsa lain menyerbu kota-kotanya, diporak-porandakan aja, mereka menyebar ke seluruh dunia. Dan datanglah hal-hal yang lain seperti Hitler, kejadian-kejadian luar biasa. Akhirnya mereka sekarang kembali lagi. Tuhan Yesus mengatakan kepada bangsa umat pilihannya ini, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, digenapilah nats ayat Yesaya bahwa batu tukang bangun itu telah menjadi batu penjuru dunia. Karena yang diundangnya itu tidak mau hadir dengan alasan dan macam-macam persoalan yang dihadapi. Sebab itu Injil itu diberitakan kepada seluruh dunia. Dan itu Tuhan Yesus berkatakan, beritakan Injil ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Jadi bangsa umat pilihan Allah sekarang meluas ke seluruh dunia. Kita tahu saat sekarang ini bangsa umat Kristen, umat pilihan Allah telah mencapai 3 miliar. Itu bukan hal yang mudah. Berarti itu pekerjaan Tuhan. Kalau sampai kekuatan yang paling terbesar di dunia itu adalah umat Kristen. Dan bahkan sekarang apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Injil harus diberikan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia telah terjadi. Karena lewat apa? Lewat virtual. Sekarang di atas gunung, di laut, di lembah, di semua pun hanya buka handphone, dia buka laptop, dia buka komputer, dia melihat pemberitaan Injil di mana-mana. Tidak ada ruang batas lagi, semua diserbu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang Lazarus dengan orang kaya.
Ini kayak zamannya virtual ya, Tuhan Yesus sudah gambarkan akan terjadi zamannya virtual. Orang Lazarus itu tinggal di dekat orang kaya itu, tetapi orang kaya itu sombong dan congkak. Dia tidak pernah memikirkan bahwa Lazarus yang miskin itu ada dekat rumahnya. Dia tidak pernah membagi harta kekayaannya, dia tidak membaringkan sumbangannya. Tetapi Lazarus dengan boroknya dan luka-lukanya sebagai orang pengemis, dia memakan rempah-rempah di situ, renyah-renyahnya yang sisa-sisa makanan. Mungkin aja bisa udah busuk tuh makanan segala macam. Tetapi Tuhan Yesus berkata, suatu ketika Lazarus itu ketika di surga, dia di pangkuan Abraham. Namun dari jarak pandangnya itu, dia lihat orang kaya itu menderita di neraka. Bahkan dia berkata, Lazarus, Lazarus, berikanlah aku setites air supaya aku agak merasakan kesejukan, karena api yang membakar abadi di neraka ini sangat luar biasa. Tetapi Abraham berkata, tidak mungkin diberikan air karena jaraknya jauh. Ini virtual. Tuhan Yesus menggambarkan suatu virtual. Bayangkan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengatakan virtual. Ya kan? Kayak kita WhatsApp atau kita Zoom. Ini kayak model itu. Nah, kemudian orang kaya itu berkata, dia minta kepada Abraham dan Lazarus supaya memberitahukan keluarganya, supaya mereka bertobat, mengenal Yesus Tuhan. Jangan sampai mereka seperti dia alami di neraka. Dia telah menikmati kekayaan dunia, dia telah menikmati segalanya, tetapi dia hanya tinggal di neraka dan dibakar oleh api dan sampai selamanya. Luar biasa. Tuhan Yesus sudah menggambarkan bahwa terjadi zaman virtual. Apa yang kita kerjakan sekarang ini terjadi. Bapak Ibu sekalian, undangan ini bukan undangan sembarangan, karena Tuhan sendiri yang mengundang kita. Dia mengundang dengan darahnya, darah Kristus yang di Bukit Golgota oleh kayu salib. Dia mengundang dia dengan kasihnya akan dunia ini, bahwa segala dosa akan dihapuskannya. Tetapi orang masih tetap tidak percaya akan dia, tetap menghina, mengenyak. Maka itu dikatakan dalam kitab Malaki, bicaramu kurang ajar tentang aku, tentang Tuhan. Aku akan melawannya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang menghina Tuhan Yesus, dia menghina Bapa, dia menghina Roh Kudus, itu tidak akan diampuni. Tidak ada lagi pengampunan bagi mereka yang menghina, mencaci maki, atau mendukakannya. Tidak ada lagi. Jadi saya sangat menyayangkan anak Tuhan mendoakan orang yang telah menghina Tuhan. Tuhan Yesus berkata kita mengutus 70 utusan untuk ke desa-desa. Apabila orang tidak berkenan akan engkau, keluarlah dari desa itu, kebaskanlah debu. Kita harus kasih-kasih, tetapi kita harus memiliki prinsip Tuhan, supaya Tuhan melakukan juga tindakan terhadap orang yang menghina dia. Jika engkau melawan Tuhan, maka engkau akan menghadapi yang sangat luar biasa, menghadapi penciptamu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu zaman sekarang ini banyak sekali yang menghina, mencaci maki Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak akan pernah mendiam diri. Dan banyak orang yang mati sangat mengerikan yang menghina Tuhan. Dan kita tidak perlu mendoakan itu. Kita mengibaskan debu, kita serahkan saja seperti Aquila dan Aquila. Dia anak-anak iblis. Paulus mengatakan, nyahlah engkau. Bapak Ibu sekalian, kita tahu pada akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan, bahwa undangan telah tersedia bagi kita. Undangan telah diberikan bagi seluruh negara-negara. Undangan telah diberikan kepada seluruh rakyat dan semua bangsa. Sekarang apa tindakan kita? Menerima nggak undangan itu yang Tuhan Yesus katakan? Marilah kepadaku yang letih seru berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengangkat tangannya, membuka hatinya, membuka pikirannya supaya kita datang, untuk datang perjamuan pesta yang abadi itu di rumah Bapa yang kekal. Kitab Wahyu 21 dikatakan, Yerusalem baru, surga kota Allah, kota yang kudus. Disitulah kita akan pesta, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada lagi kawin mengawinkan di surga. Tidak ada. Hidup seperti malaikat. Karena tubuh jasmani kita ini akan menjadi debu, kembali ke debu.
dan dikubur, dimakan sama cacing. Tetapi yang hidup itu jiwa dan roh kita dan naik. Mengapa kita tidak ngah? Itu sesampai di surga barulah diberikan tubuh yang tidak fana, tubuh yang abadi, yang tubuh dari Kristus sendiri yang telah dibawa ke surga. Tuhan Yesuslah yang berkata bahwa surga adalah rumah Bapa, karena dia datang dari sana dan datang ke bumi ini dan kembali lagi ke surga. Tidak ada seorang pun. Kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat mengatakan hanya dalam stagnan di lembah kekelaman. Daud mengatakan dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di dalam lembah kekelaman. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di Bukit Golgota, dia masuk terobos ke dunia orang mati, di mana zaman Nuh itu tidak ada pertolongan, diinjilkan di situ supaya dinaik dunia roh, dan tidak ada dunia tubuh itu tidak ada lagi, karena semua di zaman Nuh mati semua oleh karena air bah, dan diangkatlah sama orang-orang kudus yang pada saat itu di dunia alam, boleh katakan di lembah kekelaman. Kita tahu hanya Enoh yang diangkat ke surga, hanya Elia yang diangkat ke surga, yang lain tidak. Bayangkanlah, dari abad berabad berpuluh-puluh miliar hanya 2. Tetapi puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan di zaman Yesus Kristus, kita tidak ada lagi lembah kekelaman sekarang. Blok, masuk ke surga atau masuk ke neraka. Itulah firman Tuhan yang dikatakan menjelang kedatangan Tuhan ini sudah nyata. Karena lewat virtual ini Injil diberitakan sampai ke ujung dunia, nyata. Lewat handphone, lewat komputer, lewat laptop, lewat virtual, telah terjadi. Tinggal kita membuka hati. Jangan meraskan hati. Jangan kita banyak alasan. Aku banyak kerjaan, aku tidak bisa merenungkan firman Tuhan. Salah. Aku melakukan ini dulu, melakukan tindakan, aku tidak berdoa dulu. Salah. Harus berdoa dulu, ambil tindakan. Pagi kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Pemazmur mengatakan, berbagai orang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi tanaman aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1. Dan kitab Amsal mengatakan, percayalah, Amsal 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Bayangkanlah, kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak pernah akan sia-sia. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan bersandar sia-sia. Datanglah kepada undangan Tuhan Yesus. Sujudlah menyembah Dia. Mohon pengampunan supaya engkau dimurnikan, dibersihkan, dan oleh kuasanya, maka engkau layak dalam undangan itu. Engkau tidak telanjang. Engkau diberikan jubah dari Kristus, darah Kristus. Engkau diberikan jubah oleh kasih Kristus. Engkau akan bercahaya putih kemilauan di surga. Kalau engkau menerima Kristus, tetapi engkau tidak juga menjalankan apa yang diperintahkannya, engkau tidak bertobat, engkau tidak disalibkan. Hari ini engkau berkata, Tuhan, aku beribadah, besok engkau melakukan hal yang tidak baik, yang tercela, engkau telanjang di surga. Tetapi kalau engkau konsisten, engkau berdoa, engkau konsisten, engkau merenungkan firman Tuhan, engkau konsisten melakukan apa yang Tuhan kehendaki, engkau konsisten, maka engkau berbaju ziarah kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian, jangan ada alasan lagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku banyak hal-hal yang aku kerjakan untuk target budget apa semua sekalian. Jangan, sertakan Tuhan. Karena dalam sertakan Tuhan kau mengundang Tuhan, maka kau mengundang Tuhan, maka pekerjaanmu pun akan turut selesai. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika saya ingat bagaimana Smith Worf adalah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia bisa berdoa dan menyembuhkan, bahkan orang mati pun dibangkitkan lewat kuasa dari Tuhan Yesus. Dia mengalami sakit yang sangat luar biasa. Karena dia sibuk, dia sebagai seorang pialang, diingatkan Tuhan, Tuhan mau pakai dia. Akhirnya dia berdoa, dia minta tolong kepada istrinya atau hamba Tuhan, berdoa untuk dia. Dia terjadi mujizat kesembuhan. Dia percaya undangan Tuhan kepada dia. Dia lakukan pekerjaan-pekerjaan dasar dan ajaib. Dia seorang hamba Tuhan yang otodidak, karena dia latar belakang seorang pialang,
boleh kata pengusaha, dia tinggalkan itu karena undangan Tuhan untuk dia melayani. Maka terjadilah mujizat-mujizat sangat luar biasa yang kita tahu dialah seorang hamba Tuhan yang bisa mendoakan seorang yang mati untuk bangkit kembali. Dan banyak hal undangan Tuhan menjadikan seseorang luar biasa. Petrus seorang nelayan, tetapi diundang oleh Tuhan untuk menjala manusia dan menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan menjadi seorang rasul murid Kristus. Jadi sebab itu sekalian, jika engkau menerima undangan Tuhan, terimalah. Satu ketika kita tahu bagaimana Hana dan suaminya Penina, dia tidak memiliki anak, sedangkan kompetitornya itu memiliki anak. Bagaimana dia teraniaya. Suatu ketika dia datang ke tempat bait Allah, dia berdoa selalu, Tuhan tolonglah. Tapi dia ngomongnya juga tidak dapat didengar karena ngomongnya secara awang begitu. Yang penting intinya dia pengen punya anak. Dia berdoa, datang berdoa ke bait Allah, berdatang berdoa. Suatu ketika malaikat Tuhan datang kepada dia. Nah, akhirnya dia mau bertanya kepada imam di situ, Elia. Dan Elia berkata, engkau telah dijawab oleh Tuhan, maka pulanglah. Dia pulang. Dia berhubungan dengan suaminya. Akhirnya setahun kemudian dia memiliki anak. Sedangkan dia tuh, Hana ini adalah mandul dan tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi Tuhan melakukan perkara yang ajaib, karena dia menerima undangan Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, berdoa. Karena Tuhan berkata, apabila kita merendahkan hati kita, kita berdoa tersungkur, maka Tuhan akan menjawab. Itu ya dan amin karena firman-Nya. Akhirnya anaknya itu adalah Samuel yang kita tahu, yang telah mentabiskan Saul sebagai raja dan Daud sebagai raja. Seorang nabi yang sangat luar biasa, Samuel. Kita tahu dalam kitab Samuel. Bapak Ibu sekalian, jika kita dapat undangan Tuhan, kita undangan Tuhan untuk melayani orang, mari kita lakukan. Karena undangan Tuhan datang dari Tuhan sendiri. Hati kita digerakkan untuk berbelas kasihan, membagi harta kekayaan, atau mengajak makan teman untuk berbicara-bicara soal firman Tuhan, atau kita ke tempat yatim piatu untuk memberikan baju bekas atau apapun juga, atau kita pergi ke penjara-penjara untuk berdoa bersekutu, atau kita beribadah di persekutuan doa kesesel keluarga. Itu adalah undangan supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Jangan menolak undangan Tuhan. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan oleh YouTube, kayak Facebook, kayak oleh hamba-hamba Tuhan, tetap kita dengarkan. Itu adalah undangan Tuhan. Kalau kita melatih undangan ini terus kita berjalankan, kita adalah orang yang diberkati, karena kita akan diundang dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Dalam perjamuan kawin anak domba itu adalah pesta yang besar, karena Tuhan tidak akan bicara per-peran soal perkawinan itu karena banyak yang dipilih, ya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maksudnya adalah tidak semuanya, karena Tuhan juga berkata hal kerajaan surga seumpama gandum dan ladang. Dia akan dipilah nanti di hari zaman, mana yang gandum diambil, tetapi yang ladang dibakar habis. Karena orang yang demikian tidak perlu lagi hanya kita memberitakan, kita mau melayani, kita mau menginjil, maka kita menerima undangan Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita menerima undangan Tuhan, kita akan diberkati. Karena orang yang diberkati itu adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah di surga. Sebab itu Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dan suatu ketika saya nonton di TV acara live, saya lupa seorang hamba Tuhan, orang Batak itu, dia ditanya oleh hamba Tuhan bagaimana dia bisa mati karena COVID. Tetapi ingat, dia masuk ruang ICU itu udah hilang kesadarannya. Tetapi seorang hamba Tuhan ini, dia berkata dia ke surga. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini kesaksian nyatanya. Dia ketemu Tuhan Yesus. Dia dirangkul, dipeluk, bagaimana digambarkan peristiwa-peristiwa dia di dunia ini. Ternyata Tuhan Yesus ada di sebelah kiri kita, yaitu rohnya sebenarnya ada. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan Yesus sudah melarang, karena
yang sejati itu selalu menggoda untuk melakukan satu tindakan dosa. Tetapi Tuhan Yesus ada di sebelahnya. Dia lakukan dosa juga. Dibuka itu layar. Oh, dan nangis minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluk, karena Tuhan Yesus penuh berkat, penuh pengampunan. Jika engkau mau bertobat, mengakui dosamu, maka Tuhan setia dan ya dan amin. Dia setia, dia akan mengampuni karena ada pembela kita, kata Yohanes. Dia pembela kita di surga, kata Petrus. Dia membela kita, kata Paulus. Para rasul mengatakan dialah pembela kita. Jadi kita tidak masuk dalam hitungan terhukum. Dan akhirnya hamba Tuhan itu tiba-tiba kembali lagi dan disadarkan. Dia bersaksi di TV Indonesia itu. Saya sangat diberkati oleh kesaksiannya itu. Jadi Bapak sekalian, jika kita menerima undangan Tuhan untuk melayani, layanilah dengan cara apapun juga yang Tuhan berikan talenta. Menyanyikan, memuji Tuhan kah, biar kuasa rohnya akan menyertai kita. Atau kita bisa membagikan renungan-renungan, menulis rangkaian Alkitab untuk kita bagikan di WhatsApp. Inilah waktu penginjilan itu. Inilah waktunya Tuhan menjelang kedatangannya, supaya kita masuk dalam perhitungannya, tidak telanjang di surga. Karena orang yang telanjang itu adalah orang yang tidak melakukan talenta-talentanya. Tuhan berkatakan ada orang yang diberikan talenta 10, tetapi dia kembalikan 20. Ada yang dikasih 5, dia kembalikan juga 5. Ada yang 2, dikembalikan 2. Tapi ada 1 ditanam. Nah, yang ditanam itu yang telanjang, karena tidak menghasilkan buah. Jadi kita harus menghasilkan buah menjelang kedatangan Tuhan. Karena Tuhan dia akan bertanya macam-macam. Dia akan melihat apa yang kita kerjakan. Apakah kita mau melayani Tuhan dengan setiap hari mendoakan seluruh bangsa-bangsa, kita mendoakan seluruh pemimpin-pemimpin negara, kita berdoakan seluruh hamba-hamba Tuhan, mendoakan keluarga, anak cucu. Itu adalah pelayanan. Itu melakukan talenta-talenta yang luar biasa. Atau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu talenta yang luar biasa. Atau kita menurangkai kata-kata Alkitab untuk kita bagi, kita posting, itu juga pelayanan. Supaya kita memakai baju ziarah yang Tuhan mengamanatkan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Demikian firman Tuhan tentang hal kerajaan surga, berikutnya perjamuan kawin anak domba. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini jikalau juga ada yang sakit, beban masalah, pergumulan, beban hidup, marilah kita datang kepada Dia, kita berdoa. Karena firman Tuhan berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Memang renungan singkat ini sangat singkat, tetapi jauh lebih berarti jika kita bawa persoalan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena 2 orang sehati, Bapak dengan saya, Ibu dengan saya, saudara-saudara saya dengan saya, kita berdoa, Tuhan hadir dan Tuhan akan mendengar doa kita. Apakah penyakitmu kanker liver, atau penyakit tumor, penyakit stroke, penyakit darah tinggi, penyakit gula, diabetes, penyakit apapun juga, mari kita bawa. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani 13:8 bahwa Yesus Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan pergumulan-pergumulan lain juga kita bawa dalam persoalan pada hari ini, supaya kita bawa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan tercampur dalam segala sesuatu, akan mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita, rendahkan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa, bahwa hal kerajaan surga adalah tidak lain menerima undangan Tuhan dan melakukan pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, supaya kami memiliki baju ziarah, baju yang dari surgawi, baju dari Tuhan Yesus Kristus, supaya di pesta perjamuan kami tidak telanjang, tetapi kami penuh dengan baju yang berkilau-kilauan, bercahaya. Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah berlipat kali ganda bagi kami, supaya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari zaman ini bersama-sama dengan Tuhan, karena Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk segala penyakit kami, baik itu penyakit kanker, penyakit liver, penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit darah tinggi, penyakit apapun juga Tuhan, kami percaya Engkau yang telah mencelikan orang buta, menyembuhkan orang sakit, bahkan orang timpang berjalan, orang lumpuh disembuhkan, dan orang mati pun dibangkitkan. Maka kami mohon kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus terjadi mukjizat, dalam nama Yesus Kristus terjadi kuasa mukjizat bagi mereka yang minta, dalam nama Yesus Kristus terjadi kesembuhan, dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus disembuhkan semua
semua, dan semua penyakit semua diangkat dan disembuhkan, dilenyapkan, karena tubuh kami dibayar oleh harga yang lunas oleh darah Kristus di bukit Golgota di atas kayu salib. Maka demi nama Yesus terjadi mujizat kesembuhan, dan kami menolak segala penyakit, karena kami bukan ladang penyakit, kami adalah ladang Tuhan tubuh dan jiwa kami. Maka demi nama Yesus kami menerima kesembuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan beban masalah, beban kepicikan, beban rumah tangga, beban jodoh, beban masa depan, pekerjaan, dan segala pergumulan lainnya. Dan kami percaya Tuhan, barang apa yang diminta akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Maka demi nama Yesus Kristus, Tuhan bukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai sejahtera. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat, dan kami bukan seorang pecundang, tetapi kami adalah seorang pemenang, karena Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, berkat-berkat dicurahkan bagi Tuhan kami. Tuhan akan membuka jalan kehidupan kami penuh kesejahteraan, damai sejahtera, dan sukacita. Bahkan kekayaan, kehormatan, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas kami. Terima kasih ya Bapa pada hari ini. Berkati juga Tuhan untuk mereka yang baru menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Biar tambahkan iman mereka pada hari ini juga Tuhan, bahwa mereka ke jalan kebenaran, dan biar mereka bersekutu dengan Engkau semakin hari semakin diberkati, semakin dewasa. Terima kasih, dan pada ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia ini Tuhan, biar mengadakan ibadah-ibadah baik tatap muka maupun virtual di seluruh Indonesia. Biarlah itu berjalan sesuai program Tuhan, program yang direncanakan untuk memuliakan nama Tuhan, baik itu ibadah umum, remaja, pemuda, sekolah minggu, kebaktian persuasif, kebaktian kebangunan rohani, kebaktian sel keluarga, kebaktian virtual, maupun kebaktian ibadah lain. Mari Kau berkat, biarlah namamu dipuji dan dimuliakan, dan olehnya Tuhan namamu diagungkan, dimasyhurkan. Berkati hamba Tuhan, jemaat Tuhan di seluruh Indonesia ini, dan kami serahkan bangsa negara dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Dibukakan pekabaran seluas-luasnya di Indonesia ini, bahwa setiap lutut bertulis dan lidah mengaku bahwa Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Bagimu lah segala puji, hormat, dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, serta kebaikan, kasih kuasa, penghiburan, dan bimbingan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Kami berdoa syukur, haleluya, amin. Tuhan